Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Hoiri B Berbagi Official. Nah, jadi kawan-kawan, saya sekarang akan membagikan video tentang bagaimana caranya kita self introduction. Tahu self introduction? Nah, self introduction itu adalah bagaimana kita memperkenalkan diri kita di depan orang banyak, tetapi di dalam bahasa Inggris, gitu ya. Nah, jadi mungkin kalian sudah banyak sekali menemukan video-video tentang bagaimana cara kita memperkenalkan diri di depan orang banyak, begitu ya. Nah, akan tetapi saya itu pengen berbagi juga, dan saya kira ini dengan cara yang lebih mudah lah menurut saya, begitu kan. Nah, terutama di Indonesian culture gitu kan, di Indonesian eh, apa ya, di budaya Indonesia lah, begitu kan. Biasanya kalau di Indonesia itu bagaimana caranya kita memperkenalkan diri, tapi di luar itu bagaimana. Nah, saya itu mencoba untuk apa ya, membuat ini lebih simpel begitu, berdasarkan referensi-referensi yang sudah saya baca ataupun yang sudah saya tonton, begitu. Nah, jadi kawan-kawan, mungkin kita kan apa ya, perlu kita tuh memperkenalkan diri kita itu di depan orang banyak, baik itu tuh di dalam kelas, khususnya di dalam kelas bahasa Inggris, begitu kan, ataupun misalkan di event-event kayak seminar atau apalah gitu kan, atau juga bisa juga di job interview gitu kan ya. Nah, jadi ketika kita tuh misalkan job interview, terus kita itu memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris, mungkin di situ tuh juga ada daya tarik gitu kan. Berdasarkan pengalaman saya sih itu tuh, saya sebagai orang yang mengapply beberapa pekerjaan dan mendapatkan interview, begitu kan. Nah, ketika saya itu memperkenalkan diri dengan pakai bahasa Inggris itu kan seakan-akan ya, tapi nggak tahu juga sih. Tapi kayaknya mereka itu tertarik ketika saya itu menggunakan pakai bahasa Inggris, begitu kan. Oke, tanpa basa-basi tentang pengalaman saya yang awkward itu, jadi kita masuk langsung ke materi kita ya. Bagaimana caranya kita mengintroduce yourself in front of people. So the first thing that you have to say in front of people is greeting. Nah, jadi kita itu sebelum kita itu memperkenalkan diri, kita tuh harus greeting dulu, salam menyapa dulu ke audiens, begitu kan. Nah, greeting in English we have to ada formal dan informal greeting. Formal greeting itu bisa digunakan di situasi yang formal, dan begitu pun sebaliknya, yang informal greeting ya di situasi yang formal, gitu ya. Nah, formal greeting salah satu contohnya misalkan hello everyone, terus good morning, good afternoon, good evening, gitu ya. Nah, dan perlu ini tambahan informasi, mungkin dari kalian itu mau menggunakan good day misalkan gitu ya. Nah, itu kayaknya menurut referensi yang saya baca ataupun yang saya tonton, begitu ya, good day itu tidak digunakan lagi di British gitu. Nah, saya tuh tidak tahu kalau yang di American, tapi lebih baik kita itu menggunakan good afternoon, gitu ya. Karena bagi orang luar itu, atau yang berdasarkan yang saya baca atau yang saya tonton ini ya, good day itu kayak old fashion gitu. Terus yang sering juga terjadi itu, kita itu sering mengucapkan good night. Nah, perlu kita ketahui bahwa good night itu adalah memang betul artinya itu tuh selamat malam, kan, tetapi itu tuh digunakan ketika kita mau tidur misalkan. Jadi good night itu kayak ucapan selamat tinggal atau selamat bobo atau selamat tidur, begitu kan. Misalkan contohnya good night, have a nice dream, gitu kan. Nah, selamat tidur, semoga mimpi indah. Nah, begitu. Tapi kalau kita misalkan mau mengucapkan selamat malam, itu alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan dengan good evening, gitu ya. Nah, terus selanjutnya yang informal greeting. Informal greeting ini bisa hey, hi, bisa, atau what's up, what's new, what's good. Nah, itu bisa yang informal. Intinya kalau yang informal itu kita itu bebas. Bagaimana kita itu menyapa penonton kita, begitu, itu bebas. Nah, oke, selanjutnya dalam memperkenalkan diri kita di depan orang banyak atau self introduction, kita harus menyebutkan your name. Nah, jadi dalam memperkenalkan diri kita tuh ya pastinya kan, ketika sudah greeting pastinya kita menyebutkan nama kita. Kalian bisa menggunakan dengan cara mengucapkan I am, atau my name's, gitu. Contohnya begini, I am Muhammad Hoiri, my name is Muhammad Hoiri,
my name's Muhammad Hoiri, begitu ya. Nah, itu digunakan ketika kita itu berkontak langsung atau berhadapan langsung dengan audiens kita. Nah, but in this situation, situasinya sekarang ini lagi COVID-19, jadi kita tuh tidak boleh langsung tidak boleh kontak langsung dengan audiens kita. Jadi mungkin di antara kalian bisa menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, atau misalkan kalian diwawancara, misalkan job interviewnya itu melalui online, pakai Skype dan sebagainya, ataupun by phone, itu kan tidak berhadapan langsung. Maka kita tuh cukup menggunakan this is. Misalkan contohnya, this is Hoiri speaking. Jadi ini Hoiri yang lagi ngomong, gitu kan artinya kan. Nah, itu cara-cara yang bisa kita gunakan ketika kita mau menginformasikan nama kita. Atau bisa juga bilangnya begini, atau menginformasikannya begini. My name is Muhammad Hoiri, but people around me call me Hoiri. Jadi gitu. Jadi audiens kita itu langsung tahu spesifik. Kalau misalkan mereka itu mau manggil kita itu apa, jadi kayak kita tuh langsung memberikan informasi. Next is an age. Jadi kita itu perlu, kalau di Indonesia sih, saya ngomong di Indonesia ini ya, kayaknya kita tuh perlu menyebutkan umur kita kepada audiens kita. Nah, kalian bisa menggunakan cara dengan ngomongnya begini, I am 20 years old, itu bisa. Atau misalkan langsung I am 20. Nah, bisa. Akan tetapi kan kadang kita itu mau mengatakan kalau kita itu di umur 17 tapi belum masuk 17, terus mau dikatakan saya itu umur 16 kayaknya lebih gitu kan. Nah, jadi kita tuh bisa mengucapkannya kayak gini, I am in my early 20. Nah, jadi itu di awal-awal umur 20 tahun. Atau kalau misalkan di tengah-tengah bisa menggunakan kayak gini, I am in my middle 20. Atau kalau misalkan sudah di akhir-akhir, mau dikatakan 20, akan tetapi sudah mau masuk 21, mau dikatakan 21, tapi kayaknya masih 20 gitu kan. Jadi bisa mengatakannya kayak I am in my late 20. Nah, itu cara-cara kalau kita mau menggunakan yang tidak spesifik begitu. Akan tetapi kalau kita mau spesifik, langsung saja I'm 20 years old, I am 20, itu bisa gitu ya. Next, location. Nah, jadi kita itu bisa menginformasikan audiens kita itu tentang lokasi di mana kita tinggal, di mana kita berasal, di mana kita lahir, di mana kita tumbuh besar begitu ya. Maksudnya besarnya di mana, lahirnya di mana, itu bisa kita informasikan. Nah, yang pertama yang bisa kita gunakan yaitu misalkan kita berasal dari mana, I'm from Madura, misalkan kayak gitu, atau I'm Maduranis, itu bisa. I'm from Java, atau I am Javanese. Nah, terus bisa juga mengucapkan I come from Madura, I come from Madura Island, itu bisa. Atau I come from Curug, I come from Bengkulu, misalkan gitu. Akan tetapi kalau kita mau menginformasikan di mana kita lahir dan besar, misalkan kita itu besarnya di Madura, saya akan besarnya di Madura, misalkan bisa mengucapkan I was born and raised in Madura gitu. Atau bisa juga kalau misalkan kalian itu mengucapkan lahirnya atau hidup masa kecilnya itu di Madura tapi sekarang itu tinggalnya di Bengkulu, misalkan bisa mengatakan I grow up in Madura but I live in Curug right now. Nah, itu bisa. Jadi itu family. Nah, biasanya kan kalau di Indonesia itu kita menyebutkan saudara kita, saudari kita begitu kan. Jadi kita bisa menggunakan I have a brother, I have a sister. Atau misalkan dua atau lebih itu pakai plural roles. I have two brothers, ada S-nya di brothers. Terus I have two sisters, ada S-nya. Nah, jadi itu menunjukkan plural roles. Nanti kita jelaskan ya antara singular dan plural. Nah, terus yang selanjutnya itu bisa kita gunakan I have two siblings. Nah, siblings di sini kita itu menyebutkan saudara kita tanpa menyebutkan gender dari saudara-saudara kita. Jadi secara keseluruhan atau tanpa menyebutkan gender gitu. Nah, yang sering saya dengar juga ini yang dikatakan atau yang sering diucapkan sama kawan-kawan gitu kan, atau sama murid yang saya ajar itu we are one of four family. Nah, itu nggak bisa, incorrect gitu.
Nah, yang benar itu gimana? I am from a family of 4. I am one of 4 itu bisa. Nah, jadi jangan lagi menyebutkan I am 5 of a family. Itu nggak bisa. Gitu. Akan tetapi kalau misalkan kita mau menyebutkan kalau kita itu yang paling muda atau yang paling tua, itu bisa menggunakan I am the oldest brother in my family. Itu bisa. The oldest itu menunjukkan bahwa dia itu yang paling tua. Atau I am the youngest brother in my family. Itu bisa. Itu ya. Yang terakhir itu adalah hobbies. Nah, kita menyebutkan hobi kita. Nah, karena di Indonesia ini kayaknya itu memang hobi itu kayak harus dikatakan gitu ya, atau harus diberitahu kepada kawan-kawan kita, terutama di dalam kelas bahasa Inggris begitu ya. Nah, di dalam mengucapkan hobi kita itu bisa menggunakan I like to do. Nah, misalkan contohnya I like to do swimming. Nah, atau bisa juga I am interested in reading novel gitu. Itu cara kita menyebutkan hobi kita ke kawan-kawan kita atau ke audiens kita. Atau bisa juga I am big fan of running misalkan gitu. Nah, jadi banyak sih cara-caranya, cuman biar simpel saja itu yang bisa saya bagikan. Nanti kita buat lagi video yang lain gitu ya, tentang bagaimana cara-cara mengucapkan atau memberitahu hobi kita gitu. Itu sih itu dia part-part atau poin-poin yang perlu kita sampaikan ketika kita self introduction in front of people. Nah, kalau poin-poin yang sudah disebutkan tadi digabungkan, bagaimana jadinya? Nah, jadinya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Muhammad Khairi, but people around me call me Khairi. Now I am in my late 22 years old and I live in Curug, Bengkulu, Indonesia. Actually, I was born and raised in Madura Island, Java, Indonesia, but now I live in Curug, Bengkulu, Indonesia. I'm from a family of 5. I have 3 siblings and I am the oldest one. I work as an English teacher. I'm interested in learning English by watching a movie. Oke, itu dia cara kita memperkenalkan diri kita di depan orang banyak. Nah, jadi saya rasa itu sangat simpel ya, hanya ada beberapa part yang kita sebutkan, dan insya Allah itu juga informasi yang jelas lah yang bisa kita berikan kepada audiens kita. Nah, oke, itu teman-teman untuk video kali ini. Saya harap ini bermanfaat bagi kalian, dan ayolah kita semangat untuk sama-sama belajar, karena kita itu tidak ada yang lebih baik di antara kita. Saya hanya berbagi. Nah, sampai jumpa juga di video selanjutnya, dan jangan lupa juga agar channel ini berkembang, ayo rame-rame di subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.